Hai teman-teman, welcome back my channel. Hari ini Mami mau prank Vero dulu teman-teman. Mau nyuruh, biasanya kan dia makan kan harus ditemenin Mami. Sekarang Mami nggak mau temenin dia lagi, biar dia mandiri. Jadi Mami mau lihat dia dari CCTV cara dia makan teman-teman. Apakah dia serius makan sendiri, sama pengen lihat dia cara makannya gimana kalau tanpa ditemani Mami. Jadi teman-teman ikutin juga ya, pantau Vero makannya serius apa enggak. Hari ini dia tadi nyuruh Mami beliin dia baksonya itu pakai bihun teman-teman. Lihat gayanya itu banyak teman-teman, mau makan bakso tak dicampur es, ditemanin es tuh. Dia mau makan itu mau sambil nonton ya teman-teman. Tuh sampai dia nonton TV itu, sambil nonton TV sambil minum sambil makan bakso. Oh ternyata dia makan kuahnya dulu teman-teman. Bener-bener lucu ya ini anak. Lihat dia makannya berapa lama teman-teman. Tuh lama banget dia makannya ya. Dia senang banget teman-teman kalau dia nggak disuruh makan nasi, soalnya katanya kalau dikasih makan nasi dia udah bosen, dia pengennya makan bakso sama bihun aja. Ini egoisnya Vero ya. Mami juga tadinya suruh dia makan nasi udah masak, tapi dia maunya makan bakso teman-teman. Ya mau gimana lagi. Tuh dia makannya itu makannya kuahnya dulu. Katanya kalau makan kuahnya dulu itu yang enak-enak itu makannya di terakhir teman-teman. Jadi dia sukanya makan kuahnya dulu, baru selesai itu makan baksonya. Biasa kan kita makan bakso sama bihunnya barengan teman-teman. Ampun ya anak, cara dia makannya tuh banyak gaya. Sendoknya digituin lagi. Oh ya teman-teman, komen di bawah dong, teman-teman pengen Vero lain kali bikin konten apa, biar Vero makin sama Mami makin semangat bikin kontennya. Vero itu dia suka jajan teman-teman, suka makan es krim, suka jajan ciki. Tapi kalau belajar dia termasuk anak yang pintar teman-teman, dia cepat tanggap. Kalau pelajaran apa-apa dia gampang mengerti. Teman-teman paling suka pelajaran apa? Kalau Vero suka pelajaran tema, agama. Dia juga suka main piano ya teman-teman. Dia minta Mami ambilin dia garpu ya teman-teman, karena katanya bihunnya agak panjang jadi susah makannya, jadi harus pakai garpu biar lebih gampang teman-teman. Jadi ya udah deh Mami ambilin dia garpu. Tuh dia kebanyakan minum teman-teman, baksonya belum selesai dimakan minum lagi. Ini anak benar-benar ya lucu banget dia. Tuh dia lanjut makan lagi teman-teman, makannya sambil nonton TV lah gitu. Teman-teman ada nggak yang sama kayak Vero seperti itu, makannya lambat sekali? Nah teman-teman, sambil kita liatin Vero makan, biar Mami bacain dongeng buat teman-teman ya. Dahulu kala di sebuah kerajaan hiduplah seorang raja yang adil dan sangat bijaksana. Rakyatnya juga sangat makmur dan bahagia karena dipimpin oleh raja tersebut. Hanya saja masih ada yang terasa kurang. Sang ratu, istri dari raja, ternyata sudah sangat lama mendambakan keturunan. Setiap harinya raja dan ratu tidak pernah berhenti berdoa agar segera dikaruniai buah hati. Akhirnya doa mereka pun dikabulkan. Singkat cerita, ratu akhirnya mengandung dan melahirkan seorang putri yang sangat cantik. Raja dan ratu amat bahagia teman-teman karena kehadiran anak pertamanya ini.
sebagai bentuk rasa syukur, raja pun mengadakan pesta dan mengundang para bangsawan hingga rakyatnya untuk datang ke istana. Tak lupa, raja juga mengundang 7 orang penyihir baik hati buat memberikan mantra baiknya pada putri yang baru saja lahir, teman-teman. Engkau akan menjadi seorang putri yang cantik, kata si penyihir pertama. Terus lanjut, penyihir kedua, kamu akan menjadi putri yang baik hati dan jujur, kata penyihir yang kedua. Terus lanjut, wahai putri. Terus kata penyihir yang ketiga, wahai putri, tumbuhlah menjadi seorang anak yang cerdas. Putri, kelak kamu akan menjadi seorang yang bijaksana, kata penyihir yang keempat. Lanjut, jadilah engkau putri yang pandai berdansa, kata penyihir yang kelima. Selain pandai berdansa, kamu juga akan memiliki suara yang bagus dan pintar bernyanyi, kata penyihir keenam. Sekarang giliran penyihir ketujuh buat mengucapkan mantranya. Akan tetapi, sebelum dia sempat memberikan mantra, tiba-tiba pintu istana terbuka dan muncullah seorang penyihir yang jahat. Penyihir tersebut merasa kesal karena raja tidak mengundang dirinya ke dalam istana. Karena tidak diundang, maka aku akan mengutuk anakmu, wahai raja. Sang putri akan mati tertusuk jarum pemintal benang. Hahaha, katanya sambil terbawa licik. Usai mengeluarkan kutukannya, raja dan ratu yang mendengar hal itu langsung menangis. Penyihir yang ketujuh lalu menghampiri raja dan ratu untuk menenangkan mereka. Tidak usah khawatir, aku akan membantu meringankan kutukan dari penyihir jahat itu. Tidak usah khawatir, aku akan membantu meringankan kutukan dari penyihir jahat itu. Putri tidak akan mati, namun dia bakal tertidur selama 100 tahun setelah terkena jarum pemintal benang. Dia akan terbangun kembali apabila seorang pangeran datang kepadanya, ucap si penyihir yang ketujuh. Setelah kejadian tersebut, raja langsung memerintahkan agar semua pemintal benang yang ada di istana dan di seluruh kerajaan segera dikumpulkan dan dibakar. Singkat cerita, 16 tahun kemudian sang putri telah tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik serta baik hati. Tak berapa lama, raja serta ratu sedang melakukan perjalanan ke luar negeri, sehingga putri pun ditinggal seorang diri ke istana. Sang putri pun berjalan-jalan keluar istana. Ternyata dia menemukan sebuah puri. Di dalam puri tersebut ada sebuah kamar yang belum pernah dilihat sebelumnya. Sang putri pun berjalan-jalan keluar istana. Ternyata dia menemukan sebuah puri. Di dalam puri tersebut ada sebuah kamar yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ternyata di dalam kamar tersebut ada seorang nenek tua yang memintal benang. Si nenek pun meminta putri untuk duduk ke depan alat memintal dan mulai memutar alat pemintal tersebut. Saat sedang memutar alat pemintal benang, mendadak jari sang putri tertusuk jarum pemintal. Sang putri pun menjerit kesakitan dan langsung terjatuh ke lantai. Sang nenek tua yang ternyata adalah si penyihir jahat kontan tertawa puas melihat putri yang tersungkar dan dianggap telah tewas. Sang putri yang telah hilang ini membuat seisi istana khawatir. Sang raja memerintahkan seluruh pasukannya untuk mencari putri. Akhirnya sang putri ditemukan, namun dalam keadaan yang tidak sadarkan diri. Raja pun sangat bersedih melihat keadaan anaknya. Kemudian datanglah penyihir ketujuh yang menenangkan sang raja. Raja, tenanglah, putri akan tertidur selama 100 tahun dan dia pun tidak akan sendirian karena aku akan menidurkan kalian semua, ucap si penyihir sembari menebarkan sihir ke seluruh istana. Lalu dengan dibantu oleh semua penyihir, sang penyihir ketujuh menutup dengan semak berduri supaya tidak ada yang bisa masuk ke istana. 100 tahun berlalu, tiba-tiba ada seorang pangeran yang datang dari negeri seberang.
yang kebetulan melewati depan istana yang ditutupi oleh semak yang berduri. Menurut cerita, istana tersebut dihuni oleh seekor naga yang jahat dan mengerikan. Pangeran pun berencana ingin menghancurkan naga tersebut. Sesampainya di gerbang istana, pangeran mencoba memotong semak belukar tersebut, namun terus gagal. Tiba-tiba muncullah seorang penyihir yang baik hati yang memberikannya sebuah pedang. "Pakailah pedang ini," kata penyihir tersebut. Pangeran akhirnya memakai pedang tersebut untuk memotong semak belukar. Begitu masuk ke dalam istana, dia langsung dihadang oleh naga besar yang merupakan jelmaan dari si penyihir jahat. Naga tersebut menyerang pangeran dengan menyemburkan api yang panas. Pangeran menghindar dari semburan api itu, lalu dia melemparkan pedangnya ke arah naga dan berhasil menancap ke leher naga. Sang naga langsung jatuh ke tanah dan berubah kembali ke petunjuk penyihir jahat, lalu dia pun mati. Setelah diberitahu oleh penyihir baik hati, pangeran menuju kamar di mana sang putri tertidur. Sesampainya di sana, dia melihat sang putri yang cantik jelita tengah memejamkan matanya. Pangeran pun mencium pipi sang putri dan pada saat itulah hilang juga kutukan jahat untuk si putri. Akhir cerita, putri pun menikah dengan pangeran. Raja dan ratu pun sangat berbahagia. 7 penyihir baik pun kembali datang dengan membawa hadiah berupa mantra baik. Pesan moral dari cerita tersebut adalah apabila kita memiliki sifat dan selalu baik pada orang lain, maka kebaikan dan kebahagiaan pun akan selalu menyertai kita. Selain itu, yakinlah bahwa kebaikan bakal selalu menang melawan kejahatan, meski kita harus menunggu agar kebaikan tersebut terungkap dengan jelas. Itulah dia dongeng Putri Tidur dan pesan moral yang bisa diambil. Apakah kamu juga senang membacakan cerita untuk buah hatimu, Bunda? Wow, cerita Putri yang tidur itu bagus banget ya teman-teman. Ceritanya udah habis aja, Vero masih makan teman-teman, belum selesai. Wah, lama banget ya Vero makannya, bener-bener lama. Teman-teman, mau dibacain cerita apa lagi yang singkat tapi jelas, tapi yang bisa menemani di acara teman-teman? Nah, ini lanjut ya teman-teman. Bunda bacain cerita tentang dongeng tentang hewan, dongeng gajah dan semut. Jadi ceritanya, di sebuah hutan yang lebat hiduplah sekumpulan kawanan gajah. Mereka terkenal dengan badannya yang besar dan kekuatannya yang hebat. Suatu hari, kawanan gajah ini memasuki daerah hutan yang banyak dihuni oleh gerombolan semut untuk mencari makan. Seekor semut pun menjadi marah melihat perilaku para gajah yang tidak memperdulikan tempat tinggal mereka. "Hai, pergilah kalian dari sini, jangan ganggu kami," kata salah satu semut. Mendengar hal tersebut, kawanan gajah itu pun hanya tertawa dan tidak memperdulikannya. Mereka menganggap semut merupakan binatang kecil yang lemah dan tidak berbahaya. Keesokan harinya, kawanan gajah kembali datang ke area hutan tersebut untuk mencari makanan dan kembali menghancurkan rumah dari semut-semut. Para semut pun menjadi kesal dan akhirnya mencoba menyerang kawanan gajah. Dengan membawa banyak pasukan, gerombolan semut akhirnya menyerang para gajah. Mereka menggigit kulitnya hingga gajah merasa gatal sampai masuk ke dalam telinganya, dan para gajah pun menjadi jatuh dan tidak berdaya. Kawanan gajah pun akhirnya mengaku kalah dan tidak akan kembali mengganggu hunian para semut lagi. Jadi, dari cerita ini kita bisa mengambil kesimpulan teman-teman, kita tidak boleh meremehkan orang lain karena melihat dari ukuran tubuh atau kemampuannya. Anak-anak juga bisa diajarkan untuk tidak sombong dan merasa kuat karena malah akan merugikan dirinya sendiri ya. Mau lanjut dongengnya, ini dongeng tentang, kalau mau dilanjutin ya teman-teman. Jadi ceritanya ini dongeng tentang 2 ekor kambing ya teman-teman. Jadi ceritanya, suatu hari hiduplah 2 ekor kambing yang senang bermain bersama.
Dua kambing tersebut ingin menyeberangi sungai untuk melihat sisi hutan yang lain. Untuk menyeberangi sungai hanya ada sebuah jembatan yang berukuran kecil dan sempit. Kedua kambing ini ingin menyeberang jembatan, tapi tak ada yang mau mengalah. Mereka pun akhirnya menjadi bertengkar. Karena tidak saling memberi jalan untuk satu sama lain, akhirnya tanpa sadar mereka pun sudah mulai menyeberang jembatan meski tetap sambil bertengkar. Ketika sudah sampai di tengah jembatan, keduanya saling ingin menyerobot satu sama lain. Akhirnya jembatan tersebut pun goyah dan ambruk. Kedua kambing ini pun jatuh terseret arus sungai. Jadi, nilai moral yang bisa dipetik dari kisah ini adalah anak-anak bisa belajar bahwa sifat keras kepala dan tidak ingin mengalah malah dapat membuat hal yang tidak baik. Kadang lebih baik mengalah ya teman-teman, agar tidak mendapatkan masalah yang lebih panjang untuk kedepannya. Jadi teman-teman udah cukup dengar ceritanya? Kalau belum, nanti lanjutin lagi ya ceritanya yang lain. Jadi cerita dongeng itu banyak ya teman-teman, yang mengajarkan kita tentang nilai-nilai moral ya. Nah ini lanjutannya lagi, dibacain cerita lagi ya. Ini ceritanya tentang dongeng anak yang banyak ya, tentang si kancil dan buaya. Ceritanya dongeng si kancil dan buaya adalah salah satu cerita yang sangat populer teman-teman. Dikisahkan ada seekor kancil yang ingin menyeberangi sungai di dalam hutan untuk mencari makanan, tetapi sungai itu dipenuhi dengan buaya teman-teman. Karena si kancil ini hewan yang cerdik, dia menjanjikan akan membawa daging untuk buaya jika mereka mau membantu kancil menyeberangi sungai. Akhirnya buaya pun percaya dan membantu kancil untuk menyeberang. Para buaya itu berjajar seperti jembatan hingga si kancil bisa lewat. Tetapi saat sudah sampai, si kancil hanya mengucapkan terima kasih dan pergi begitu saja. Buaya pun marah pada si kancil karena merasa sudah dibohongi. Dari cerita ini, pesan moral yang bisa kita ambil adalah meskipun kita pandai dan cerdik, kita tidak boleh berbohong dan menggunakan kecerdikan kita untuk suatu hal yang bisa merugikan orang lain. Selain itu, cerita ini juga mengajarkan kita supaya tidak gampang percaya dengan orang lain. Terus lanjut lagi ya teman-teman, baca ceritanya. Ini cerita tentang kura-kura dan kelinci. Jadi pada suatu hari di dalam sebuah hutan yang lebat, seekor kura-kura berjalan dengan lambat di hadapan seekor kelinci yang sombong. Karena melihat kura-kura yang sangat lambat, kelinci pun mengajaknya untuk berlomba lari. Kura-kura pun menerima ajakan kelinci untuk balap lari. Saat perlombaan dimulai, kelinci berlari sangat kencang dan jauh sehingga meninggalkan kura-kura di belakang. Saat kelinci sudah hampir sampai ke garis finish, ia memutuskan untuk istirahat terlebih dahulu. Dalam pikirannya, dia mengira kalau kura-kura masih lama untuk sampai di garis finish, jadi kelinci memutuskan untuk tidur dahulu. Tak terasa si kelinci tidur sampai malam, dan saat ia terbangun, kura-kura sudah sampai di garis finish dan memenangkan lomba tersebut. Pesan yang bisa diambil dari cerita ini adalah bahwa sepintar-pintarnya seseorang, dia tidak boleh merendahkan orang lain. Cerita ini juga mengajarkan kita untuk tidak sombong dan saling menghargai ya teman-teman. Lanjut, cerita putri yang cantik dan seekor katak ya. Seorang putri kerajaan yang cantik dikisahkan tengah bermain bola di depan danau. Saat bermain, tak sengaja bola itu terlempar jauh ke tengah danau. Putri pun menjadi sangat sedih. Melihat kesedihan sang putri, ada seekor katak yang menghampirinya. Katak pun bertanya apa yang menyebabkan putri itu menangis. Kemudian sang putri menceritakan kalau bolanya terlempar ke tengah danau. Mendengar itu, katak pun menawarkan bantuan untuk mengambil bola milik si putri. Asalkan putri itu mau melakukan apa saja kemauan si katak, putri yang cantik itu pun menyanggupinya. Setelah bola diambil, sang putri malah memilih pergi. Namun si katak terus mendatangi putri yang cantik itu dan memintanya untuk menepati janjinya.
Setelah itu sang putri hidup bersama Katak dan Katak itu berubah menjadi pangeran yang tampan. Jadi dari cerita ini kita bisa menilai bahwa kita harus menepati janji dan bertanggung jawab terhadap perbuatan kita. Ya, Vero ya. Ya, Wow, Vero kenapa makannya masih lama belum selesai? Mami, aku Hah? mau buat live mewarnai. Ya udah buat sana. Nih, Sini. tadi Mami dari tadi cerita dongengnya aja udah selesai, kamu makannya masih belum selesai. Kenapa begitu lama? Soalnya ada es sama TV. Kamu ternyata nonton TV melulu ya, jadi lama makannya. Itu lagi ngunyah. Lagi ngunyah ya. Mami, ayo. Ayo bikin live. Jadi, apakah teman-teman masih mau dibacain cerita? Kalau mau, kita lanjut lagi ya teman-teman. Ini cerita tentang Sang Kuryang ya teman-teman. Bercerita tentang seorang pemuda sakti bernama Sang Kuryang yang jatuh cinta dan ingin menikahi Dayang Sumbi, ibu kandungnya. Dayang Sumbi mengajukan syarat agar Sang Kuryang membangun perahu dalam satu malam. Sang Kuryang hampir menyelesaikan pekerjaan tersebut, tetapi Dayang Sumbi menggagalkannya dengan cara memaksa ayam berkokok pada saat hari masih gelap gulita. Sang Kuryang marah dan menendang kapal yang sedang dibuatnya sehingga tertelungkup berubah menjadi gunung yang dikenal sebagai tangkupan perahu. Kemudian dia mengejar Dayang Sumbi yang berubah menjadi bukit dikenal sebagai Gunung Putri. Sang Kuryang yang tidak dapat menemukan Dayang Sumbi pun akhirnya menghilang ke alam gaib. Pesan moral adalah bersikaplah jujur dan hindari perbuatan curang. Ya. Terus cerita tentang Situ Bagendit. Situ Bagendit merupakan cerita rakyat mengenai asal-usul Situ Bagendit, di mana pada zaman dahulu kala Nyai Bagendit seorang janda kaya yang pelit, memperlakukan orang di sekitarnya dengan kejam. Suatu hari Nyai Bagendit menolak membantu kakek pengembara yang haus dengan cara yang kasar, sehingga sang kakek pun murka. Ia menciptakan banjir besar yang menenggelamkan Nyai Bagendit dengan seluruh kekayaannya. Danau Bagendit pun terbentuk, mengajarkan kita untuk menjauhi sifat pelit dan sombong ya teman-teman. Terus cerita tentang misteri Telaga Warna. Cerita rakyat Telaga Warna menceritakan asal-usul Telaga Warna. Cerita berawal dari Ratu Purbamana dan Prabu Swarnalaya, penguasa Kuta Tanggeuhan, ingin memiliki anak. Akhirnya sang ratu hamil dan melahirkan seorang putri bernama Dewi Kuncung Biru. Selama hidupnya, Tuang Putri dikenal rakus dan manja. Sampai akhirnya pada usia 17 tahun ia ingin melakukan pesta mewah. Rakyat yang sangat mencintainya pun berbondong-bondong memberikan harta bendanya kepada Tuan Putri. Apa daya, semua pemberian rakyat ditolak mentah-mentah dengan kasar hanya karena tidak menyukai bentuknya. Tiba-tiba langit menjadi gelap dan hujan deras pun turun sehingga menenggelamkan Kuta Tanggeuhan menjadi telaga warna-warni atau telaga warna. Adapun pesan moral dari cerita tersebut adalah keserakahan dapat berakibat buruk bagi diri sendiri dan orang lain. Mau lanjut, Dek? Laju. Cerita tentang si Kabayan. Cerita ini berkisah dengan seorang lelaki pemalas bernama Kabayan yang suka tidur dan menghayal. Suatu hari, istri Kabayan meminta dia untuk pergi mencari siput. Di sawah. Kabayan pergi ke sawah dan belum pulang, padahal sudah sore hari. Istrinya Itung khawatir dan pergi mencarinya di sawah. Di sana ia menemukan Kabayan sedang mengkorek lutut dari pematang sawah. Kabayan tidak mau turun ke sawah karena menurutnya sawah itu terlalu dalam. Sebal dengan Kabayan itu mendorongnya ke dalam sawah sampai basah kuyup. Pesan moral yang dapat dipetik dari cerita ini adalah pentingnya keberanian untuk berkorban demi keberlangsungan hidup.
Jika kita tidak mau berusaha dan berkorban, maka tidak akan mencapai tujuan yang diinginkan. Cium warna. Jadi cerita rakyat lanjut ya teman-teman Cium dengan warna. Ciung Wanara adalah cerita rakyat yang mengisahkan tentang seorang raja kerajaan Galuh bernama Ciung Wanara. Ia dahulu merupakan pangeran terbuang yang dengan perjuangannya berhasil menguasai singgasana kerajaan Galuh. Saat menjadi raja, amarah dan dendam membuatnya gelap hati, sehingga ia rela berperang dengan saudaranya sendiri yang juga adalah seorang raja. Namun pada akhirnya ia berhenti berperang karena menyadari bahwa peperangan hanya merugikan masyarakat yang tidak berdosa. Kekuasaan haruslah digunakan untuk kebaikan. Ciung Wanara belajar tentang pentingnya kesetiaan, keadilan, pengorbanan. Dengan kebijaksanaan dan keberanian, ia bersumpah untuk memimpin rakyat menjadi masa depan yang lebih baik. Cerita tersebut mengajarkan bahwa sesama saudara tidak boleh bermusuhan, tetapi harus saling menyayangi dan mengasihi. Selain itu, pesan moral lainnya adalah pemimpin haruslah memiliki jiwa yang arif sehingga bisa mengantarkan rakyatnya kepada kemakmuran. Jadi, apakah teman-teman suka mendengar ceritanya? Kalau teman-teman suka, teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya. Dan share ke media sosial kalian. Dan terakhir ini cerita tentang Purbasari dan Purbararang. Aku pernah lihat di itu. Aku juga Ceritanya Purbasari dan Purbalarang ini bercerita tentang kakak beradik Purbasari yang baik hati dan Purbalarang yang dengki. Suatu hari dan Purbararang yang dengki. Suatu hari di Pasundan, Raja Prabu Tapa Agung memilih Purbasari sebagai ratu. Hal tersebut memicu rasa dengki dalam hati Purbararang. Purbararang lalu meminta penyihir untuk mengutuk Purbasari sehingga tubuhnya muncul bintik-bintik hitam. Hal tersebut membuat Purbasari diusir ke hutan dan berteman dengan kera misterius bernama Lutung Kasarung. Singkat cerita, Lutung Kasarung membantu Purbasari agar kutukannya hilang. gantian. Setelah sembuh, Purbasari dan Lutung Kasarung pergi ke istana kerajaan. Sesampainya di istana, mereka bertemu Purbararang dan ia berkata, jika ingin menjadi ratu harus memiliki suami yang tampan. Setelah sembuh, Purbasari dan Lutung Kasarung pergi ke istana kerajaan. Sesampainya di istana, mereka bertemu Purbararang dan ia berkata, jika ingin menjadi ratu harus memiliki suami yang tampan. Lutung Kasarung akhirnya mengubah dirinya menjadi pangeran tampan. Purbararang pun terkejut melihat kejadian tersebut. Purbararang akhirnya menyadari kesalahannya dan meminta maaf. Purbasari memaafkan saudaranya dan ia pun menjadi ratu didampingi oleh pangeran tampan. Pesan moralnya adalah menjadi anak baik hati, tidak dengki, dan jangan mencelakai orang lain karena Tuhan membenci sikap dengki. Sobat, itulah 6 cerita rakyat yang terkenal dari Jawa Barat. Selain ceritanya yang menarik, juga syarat akan pesan moral yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tuh, Vera udah habis makannya teman-teman. Wah, dia lama banget serius makannya teman-teman. Menurut kalian cerita moral ini bagus apa tidak? Atau next teman-teman mau saya ceritain cerita yang lain lagi? Jangan lupa bantu like, subscribe, dan komen, dan share ke media sosial kalian. Dadah. Na 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 na